Mutiara Hitam, Jilid 12 bagian 2. Agaknya Kausu lupa bahwa biarpun kaisarnya lemah, Sung masih mempunyai banyak panglima yang pandai dan pasukan-pasukan yang kuat. Hahaha, hal ini sudah Pinceng selidiki, akan tetapi jangan Paduka khawatir. Pinceng telah mempunyai hubungan dengan banyak pejabat dan panglima di kota raja kerajaan Sung. Mereka akan mengadakan pergerakan dari dalam dan membantu kita pada saat kita bergerak menyerbu. Juga banyak sekali orang gagah di dunia Kangou yang menjadi anak buah Butek Enjiosian siap membantu kita. Butek Enjiosian? Siapakah mereka? Pangeran Talibu banyak mendengar dari ibunya tentang orang-orang sakti di dunia Kangou, bahkan pernah mendengar dari ibunya tentang Tian Teliok Koai yang sudah dihancurkan oleh suling emas, ayah kandungnya itu, dan orang-orang gagah lainnya. Akan tetapi belum pernah ia mendengar tentang Butek Enjiosian ini. Hehehe. Tidak heran kalau Paduka Pangeran yang tampan dan gagah belum mendengar tentang Butek Enjiosian. Aku Butek Siulem adalah orang pertama Butek Enjiosian. Seluruh Kaipang menjadi anak buahku dan mereka merupakan pasukan-pasukan yang amat kuat. Orang kedua adalah Tai Le Koong, Raja Monyet Raksasa itu. Ketiga adalah Jin Cham Hwaong atau Pasin Ong yang tentu Paduka sudah kenal karena banyak orang Hitan menjadi anak buahnya pula di samping orang-orang Mongol. Keempat adalah Xiao Bin Lomo yang menguasai semua perampok dan bajak, sedangkan kelima adalah Xian Toanio, iblis betina yang aneh dan memiliki kepandaian mengerikan. Apa yang dituturkan Butek Siulem tentu sudah jelas betapa kuatnya kedudukan kita, Pangeran Talibu. Karena itu Pinceng harap Paduka tidak ragu-ragu lagi untuk membuat persekutuan dengan kami. Boule Kausu, aku hanya seorang pangeran dan urusan amat penting ini tidak mungkin dapat kuputuskan sendiri. Apakah yang harus kulakukan sekarang? Paduka menjadi tamu agung kami dan harap Paduka suka menulis surat tentang persekutuan ini kepada Sang Ratu di Hitan, membujuk agar Ratu Hitan menyetujuinya. Kalau ibuku menolak, hahaha, tidak mungkin menolak melihat kemungkinan besar bagi kerajaan Hitan terutama selama Paduka menjadi tamu agung kami. Pada saat itu terdengar suara ribut-ribut di sebelah luar dan tak lama kemudian, seorang kakek kurus tua yang tertawa-tawa gembira melangkah masuk sambil menggiring 5 orang gadis muda yang cantik-cantik. Begitu tiba di ruangan itu, si kakek tua mendorong mereka ke depan. 5 orang gadis cantik itu jatuh berlutut dan menundukkan muka menahan tangis. Mereka kelihatan bingung, sedih dan ketakutan. Namun harus diakui bahwa kedua orang gadis itu amat cantik jelita. Boule Kausu, aku datang untuk menebus kesalahanku dan membayar hutang kepadamu, kakek itu berkata sambil berdiri tanpa memberi hormat. Aku tidak berhasil menangkap kembali Mutiara Hitam, akan tetapi sebagai gantinya, kuhadiahkan kepadamu 5 orang gadis paling cantik yang kutemui di sepanjang perjalanan ke sini. Siulem si genit, kau sudah berada di sini? Bagus, dan kudengar tadi kalian menjamu Pangeran Mahkota Hitan. Dia inikah orangnya? Hahaha, bagus, bagus. Wah, kebetulan sekali kalau begini. Untung aku membawa 5 orang gadis cantik. Kausu, kau menjamu tamu agung tanpa suguhan wanita cantik, sungguh kurang ramah. Melihat kedatangan Xiao Bin Lomo, hati Boule Kausu girang. Memang ia membutuhkan sekali tenaga bantuan Butek Enjiosian, apalagi setelah ia kehilangan bantuan Siang Mosinni yang entah kemana perginya itu. Ia tertawa bergelak. Bagus, terima kasih, Xiao Bin Lomo. Pangeran Talibu, Paduka sebagai tamu kehormatan, silakan memilih di antara 5 orang dara ini. Hayo kalian bangkit berdiri dan layani Pangeran Talibu, perintahnya kepada 5 orang gadis yang masih berlutut. Karena sudah mengalami siksaan apabila tidak menurut perintah Xiao Bin Lomo, 5 orang gadis itu seperti kehilangan semangat untuk melawan lagi. Kini mendengar perintah pendeta tinggi besar yang kelihatan lebih galak daripada Xiao Bin Lomo yang menculik mereka makin takut dan cepat mereka bangkit berdiri. Wajah mereka yang cantik itu menjadi agak terang ketika mereka melihat siapa yang harus mereka layani. Kalau disuruh melayani seorang pemuda demikian tampan dan gagahnya, apalagi yang disebut pangeran, kiranya tanpa dipaksa mereka akan sungkan untuk menolak. Terutama sekali melihat bahwa ada kemungkinan mereka tidak terpilih oleh si pangeran sehingga harus melayani Xiao Bin Lomo atau si pendeta yang biarpun tampan akan tetapi sudah tua dan berkaki buntung. Atau juga laki-laki tinggi yang memiliki wajah tampan akan tetapi aneh dengan dandanan seperti orang gila, kini 5 orang gadis itu seperti berlomba menghampiri Pangeran Talibu hendak merebut perhatiannya. Talibu hampir tak dapat mengendalikan kemarahan hatinya.
Ketika ia tadi mendengar Butek Siulem memperkenalkan Pak Sin Ong sebagai seorang di antara 5 orang sakti yang membantu Bo Le Kausu, ia sudah marah sekali. Tokoh jahat Pak Sin Ong itu adalah musuh besar ibunya, merupakan seorang pengkhianat Khitan, mana mungkin Khitan dapat bekerja sama dengannya. Akan tetapi ia masih dapat menahan perasaannya. Kini 5 orang gadis itu berdiri dan menghampirinya dengan langkah lemas dan pandang mata penuh harap, bibir kepucatan dipaksa senyum. Ia merasa seolah-olah sebagai seekor kucing yang tertangkap, kini musuh-musuhnya melepas 5 ekor anjing untuk menerkam dan mengeroyoknya. Ia memandang dan hatinya dipenuhi rasa iba. 5 orang gadis cantik itu sama sekali tidak menimbulkan benci di hatinya. Sebaliknya mereka itu bukan 5 ekor anjing ganas, melainkan 5 ekor kelinci yang ketakutan dan hampir mati karena sedih. Pandang mata mereka membuat hatinya merasa tertusuk. Mereka pun menjadi korban kebiadaban orang-orang yang memusuhinya ini. Tak dapat pula ia menahan kemarahannya, dan ia segera bangkit berdiri, menggerakkan tangannya dengan halus sambil berkata, "Nona berlima saya bebaskan, silakan keluar dari sini dan pergi kembali ke rumah masing-masing." 5 orang gadis itu kelihatan bingung, saling pandang, meragu dan seperti tidak percaya kepada telinga mereka sendiri. Mereka melirik ke arah Xiao bin Lomo yang masih duduk sambil tertawa. Melihat ini serentak timbul harapan mereka bahwa mereka benar-benar dibebaskan seperti yang dikatakan pemuda tampan itu. Otomatis mereka menjatuhkan diri berlutut menghadap Talibu, mengangguk-anggukkan kepala lalu bangkit dan tergesa-gesa mereka berjalan menuju pintu. Mendadak berkelebat bayangan orang dan tahu-tahu Butek Siulem sudah meloncat melalui 5 orang gadis itu, berdiri di tengah pintu mengembangkan kedua lengannya yang panjang sambil tertawa-tawa. "Hai hik, nona-nona manis mau kemana? Kalau Pangeran Talibu tidak suka kepada kalian, masih ada aku dan yang lain-lain yang membutuhkan hiburan dan pelayanan kalian. Haha, mari kembali dan duduk minum arak, temani kami nona-nona cantik. Aku memilih yang 2 ini." Sekali rangkul, ia telah menangkap dan memondong 2 orang gadis, sambil tertawa-tawa ia menciumi muka mereka bergantian. 2 orang gadis yang usianya kurang lebih 16 tahun itu menjadi pucat wajahnya dan tubuhnya menggigil ketakutan. 3 yang lain juga menggigil dan dengan kaki lemas mereka digiring kembali ke meja oleh Butek Siulem. "Tahan!" Talibu membentak dengan suara marah sekali. Muak hatinya menyaksikan perbuatan Butek Siulem dan hatinya penuh iba kepada 5 orang gadis itu. "Bo Le Kausu, engkau sudah menyerahkan gadis-gadis itu untuk melayaniku dan aku berhak melakukan apa saja terhadap mereka. Setelah ku bebaskan dia, kenapa dihalangi? Apakah aku tidak dipandang sebelah mata di sini? Orang muda, aku yang membawa datang anak-anak ini, dan hanya akulah yang berhak membebaskan mereka. Kenapa kau lancang hendak membebaskan mereka? Kau berani memandang rendah Xiao bin Lomo?" Kakek kurus itu sudah bangkit berdiri sambil tertawa-tawa mengejek. Talibu marah sekali, akan tetapi ia tidak mempedulikan Xiao bin Lomo, sebaliknya ia menghadapi Bo Le Kausu dan berkata lagi suaranya keras dan marah. "Bo Le Kausu, engkaulah tuan rumah di sini. Maka aku tidak sudi melayani yang lain. Kau mau membebaskan 5 orang wanita ini ataukah tidak?" Bo Le Kausu tertawa dan sekali tangannya meraih. 3 orang wanita muda yang lain sudah ia tarik keras-keras ke arahnya. 3 orang gadis itu menjerit lirih dan ketika 2 tangan Bo Le Kausu bergerak, seorang telah jatuh di atas pangkuannya, yang 2 orang lagi ia peluk pinggang mereka dan ia dudukkan di kanan kirinya. "Pangeran Talibu, sebagai seorang tamu agung, engkau tak tahu sopan menolak hidanganku untuk menikmati wanita-wanita ini. Sebagai seorang tawanan, engkau sombong dan berani menjual laga. Hahaha, apa kau kira Pinceng tidak tahu isi hatimu? Engkau pura-pura bersikap baik dan bersahabat, padahal di dalam hatimu engkau benci kepada kami. Ujian dengan darah-darah ini membuka rahasiamu. Coba katakan, maukah engkau menulis surat kepada ibumu Ratu Khitan? Engkau belum memperlihatkan jasa sedikit pun juga, sudah hendak bersikap sebagai raja di sini. Hahaha, coba jawab, maukah engkau menulis surat itu sekarang juga? Hai hik, Bo Le Kausu seperti anak-anak saja. Tentu saja dia tidak mau. Ketika tadi aku menyebut nama Pak Sin Ong, apakah Kausu tidak melihat perubahan mukanya? Sudah kuduga, pangeran cilik ini takkan menurut kalau tidak dipaksa, kata Butek Siulem sambil membelai-belai tubuh 2 orang darah yang dirangkulnya secara tak tahu malu. Kausu, serahkan saja bocah ini kepadaku. Mau dia mati, atau setengah mati, atau menangkapnya saja. Tanggung dalam berapa jurus ia akan bertekuk lutut di depanmu,
kata pula Xiao Bin Lomo yang rupa-rupanya amat bernafsu untuk mencari muka terhadap pimpinan bangsa Hesi-Hesia ini dan untuk menebus kesalahannya telah bentrok dengan para Wesio jubah merah. Boule Kausu hanya tersenyum lebar, matanya memandang tajam ke arah wajah Pangeran Talibu. Melihat betapa Talibu memandang Bu Texiulem yang membelai-belai dan meremas-remas tubuh dua orang gadis yang menggigil pucat dengan pandang mata penuh kebencian, tiba-tiba ia mendorong tiga orang gadis yang dirangkulnya sambil membentak, "Hayo kalian bertiga buka pakaian." Tiga orang gadis itu terkejut lalu menjatuhkan diri berlutut. Seorang di antara mereka berkata dengan suara gemetar, "Ampunkan kami, ampunkan kami." Sedangkan yang dua orang lainnya menangis. Masih belum memenuhi perintah, Boule Kausu membentak lalu mengerling ke arah Talibu yang memandang ke arah tiga orang wanita itu dengan wajah berubah merah, kemudian ia tertawa, kedua lengannya yang besar berbulu menyambar ke depan, 10 jari tangannya mencengkeram dan merenggut. Bret bret bret, terdengar suara di antara jerit lirih, dan seluruh pakaian tiga orang gadis itu robek semua sehingga dalam sekejap mata mereka bertiga telah telanjang bulat. Mereka hanya dapat menangis dan berlutut, berusaha menutupi dada dengan kedua lengan. Boule Kausu tertawa bergelak, memandang wajah Talibu yang menjadi pucat, kemudian dengan sengaja ia meraih dan merenggut tubuh tiga orang gadis yang sudah tak berpakaian lagi itu ke arahnya, dipangku dan dirangkul seperti tadi. Bu Texiulem tertawa hahaha dan terdengar pula suara pakaian cabik-cabik diseling jerit tangis dua orang gadis dalam pelukannya yang dalam waktu beberapa detik sudah telanjang pula seperti teman-teman senasib mereka. Hahaha, bagaimana Pangeran Talibu? Maukah kau sekarang juga menulis surat itu? Kalau kau mau, biarlah Pinceng mengalah dan rela memberikan tiga darah jelita ini kepadamu. Boule Kausu berkata penuh ejekan. Pangeran Talibu maklum bahwa dia diuji secara hebat. Boule Kausu sengaja melakukan semua itu untuk mengujinya, untuk melihat apakah dia dapat diajak bersekutu dan apakah dia dapat dipercaya. Akan tetapi darahnya bergolak mendidih saking marahnya. Ia maklum juga bahwa apapun yang terjadi, sampai mati tak mungkin ia mau bersekutu dengan manusia-manusia macam ini, dan bahwa ibunya pun tak mungkin sudi bersekutu dengan bangsa Hesi-Hesia untuk memusuhi kerajaan Sung. Maka dengan kemarahan meluap, ia lalu mencabut pedangnya dan membentak nyaring. "Jahanam berkedok pendeta, siapa sudi mendengar omonganmu? Orang-orang macam kalian patut dibasmi." Ia menyerbu ke depan untuk menyerang Boule Kausu. Akan tetapi tiba-tiba sebuah lengan kurus menyelonong dari samping, menyambar ke arah pergelangan tangannya yang memegang pedang. Sambaran tangan itu cepat sekali dan mendatangkan angin pukulan yang kuat. Talibu kaget, cepat menarik kembali pedangnya dan melompat ke samping sambil membalikkan tubuhnya. Kiranya Xiao Bin Lomo sudah berdiri di depannya, tertawa-tawa dan berkata, "Kausu, apakah kau ingin dia mampus? Jangan, cukup asal kau tangkap dia Lomo. Kau lihat aku menangkap tikus ini." Xiao Bin Lomo terkekeh dan tubuhnya menubruk maju. Pangeran Talibu tidak gentar biarpun ia dapat menduga akan kelihayan lawannya. Pedangnya berkelebat, memapaki datangnya tubuh lawan dengan tusukan kilat. Namun tubuh lawan yang kurus kering itu tiba-tiba meliuk ke kanan dan tangan yang berkuku panjang menyambar tangan kanannya. Talibu kaget dan cepat menarik pedang memutar pergelangan tangannya sehingga pedangnya berkelebat ke kanan menyambar leher Xiao Bin Lomo. Kakek ini tertawa menyembunyikan kekagetannya dan menundukkan kepala miringkan tubuh, membiarkan pedang lewat di dekat leher. Diam-diam ia harus mengakui kelihayan Pangeran Khitan ini dan karena ia maklum bahwa Ratu Khitan memiliki kepandaian tinggi, apalagi setelah menyaksikan gerakan Talibu, kakek ini tidak berani main-main lagi. Kini tubuh Xiao Bin Lomo bergerak cepat dan aneh. Suara ketawanya tak pernah berhenti sehingga Talibu menjadi bingung. Ia melihat tubuh kakek itu berubah menjadi bayangan yang berkelebatan, seolah-olah ia dikeroyok 4-5 orang lawan yang kesemuanya tertawa terkekeh-kekeh. Namun ia tidak menjadi gentar, bahkan segera memutar pedangnya, menyambarkan pedang ke arah bayangan yang berkelebatan. Pedangnya mengeluarkan suara berdesingan dan berubah menjadi sinar merah yang bergulung-gulung menyilaukan mata. 5 orang gadis yang tak berpakaian lagi itu kini agak terbebas dari siksaan karena Boule Kausu dan Bu Texiulem menonton pertandingan sehingga untuk sementara seperti melupakan mereka. Mereka tak berani berkutik, bahkan ikut pula menonton dengan jantung berdebar-debar, mengharap kemenangan bagi si pemuda tampan yang mereka tahu bertanding karena membela mereka. Namun Xiao Bin Lomo adalah seorang lawan yang jauh terlalu lihai bagi Talibu yang belum berpengalaman. Memang harus diakui bahwa ilmu pedang Talibu amat cepat dan tangkas dan bahwa jarang dapat ditemui seorang pemuda,
apalagi pemuda Khitan, sepandai dia mainkan pedang. Namun menghadapi Xiao bin Lomo, ia hanya mampu bertahan selama 20 jurus saja. Ketika sebuah bacokannya dapat terelakkan lawan, tiba-tiba pada saat pedangnya kembali menusuk bayangan yang berada di depannya, bayangan itu lenyap dan dari sebelah kanannya bayangan yang lain telah berhasil mengetuk pergelangan tangan kanannya. Tangannya seketika menjadi lumpuh saking nyerinya dan pedangnya terlepas, jatuh berkerontangan di atas lantai. Talibu cepat membuang diri bergulingan di lantai menjauhi lawan. 5 orang gadis itu seperti dikomando saja menjerit. Jeritan ini mencelakakan mereka karena seolah-olah menyadarkan Bo Le Kausu dan Butek Siu Lem bahwa mereka berdua tadi melupakan korban-korban mereka. Kini mereka sambil tertawa-tawa membelai dan menciumi mereka sehingga 5 orang gadis itu kembali merintih-rintih penuh kengerian. Mendengar jeritan dan rintihan mereka, semangat Talibu bangkit kembali. Ia lupa akan urusan lain. Satu-satunya yang memenuhi perasaannya hanya berusaha membasmi orang-orang jahat ini dan membebaskan 5 orang gadis yang bernasib malang dan terancam malapetaka itu. Ia berseru keras sekali dan tiba-tiba tubuhnya menerjang maju dengan tangan kosong. Mula-mula kaki tangan Talibu bergerak lambat sambil maju karena tadi ia menggulingkan tubuh sampai jauh. Dengan geseran-geseran kaki lambat ia maju menghampiri Xiao bin Lomo yang tertawa terkekeh-kekeh. Gerakan pemuda itu aneh sekali dan belum pernah ia melihat gerakan macam ini. Xiao bin Lomo yang dengan mudah dapat menangkap pemuda ini ketika tadi mainkan pedang, tentu saja sekarang memandang rendah, apalagi gerakan pemuda itu sama sekali tidak membayangkan kelihayan dan garis pertahanannya lemah sekali. Ia yakin dalam segebrakan akan dapat merobohkan dan menangkap pemuda ini. Makin dekat gerakan Talibu makin cepat dan kini gerakannya luar biasa sekali karena kakinya bergerak membawa tubuhnya maju sambil berputaran. Xiao bin Lomo yang tadi terkekeh, kini mulai menyaksikan kewarasan otak Pangeran Mahkota Khitan ini. Mana ada ilmu silat berputar-putar seperti itu? Menghadapi pengeroyokan banyak orang sambil memainkan pedang, memang ada gerakan memutar-mutar tubuh ini, akan tetapi kalau hanya berhadapan dengan seorang lawan, apalagi bertangan kosong, apa gunanya berputaran? Yang pasti membuat kepala menjadi pening sendiri. Ia makin memandang rendah dan setelah tubuh yang berputaran itu datang dekat, ia cepat menerjang maju dan dalam sekali gerak ia telah menotok 3 jalan darah di tubuh lawan, disusul cengkeraman untuk menangkap. Hebat bukan main serangan ini dan agaknya sukarlah bagi seorang muda seperti Talibu untuk dapat menghindarkan diri. Akan tetapi terjadi hal yang amat aneh. Semua totokan Xiao bin Lomo meleset, juga cengkeramannya. Bahkan dari dalam putaran itu datang menyambar pukulan tangan kanan Talibu yang mengenai dadanya, membuat tubuh Xiao bin Lomo terguling roboh. 5 orang gadis itu sejenak melupakan kesengsaraan tubuh mereka yang dipermainkan Bo Le Kausu dan Butek Siu Lem ketika melihat bahwa pemuda pujaan dan penolong mereka dapat merobohkan Xiao bin Lomo. Akan tetapi alangkah kecewa hati mereka ketika melihat kakek itu meloncat bangun lagi sambil berseru marah, namun mulutnya masih terkekeh ketawa. Kembali mereka berlima harus menderita di bawah penghinaan jari-jari tangan yang kurang ajar. Xiao bin Lomo kini berhati-hati sekali. Kembali ia teringat bahwa Ratu Khitan memiliki ilmu kesaktian yang tinggi. Maka ia dapat menduga bahwa ilmu silat tangan kosong pangeran ini lihai bukan main, malah jauh lebih lihai daripada ilmu pedangnya. Tanpa pedang pemuda ini malah merupakan lawan yang lebih tangguh. Dugaannya memang tepat. Setelah kehilangan pedangnya, tanpa ia sadari sendiri, Talibu menjadi lebih berbahaya. Ia kini mainkan ilmu Kepsasin Kun atau 13 pukulan sakti yang biarpun belum dapat ia mainkan dengan sempurna, namun kesaktian ilmu ini ternyata dapat merobohkan Xiao bin Lomo. Ketika berputaran tadi, Talibu telah mainkan jurus dari Kepsasin Kun yang disebut Soan Hong Chitian atau angin puyuh menyambarkan kilat. Dalam berputaran, semua geraknya mengandung daya tahan yang kokoh kuat, dengan gerakan yang selalu dapat mengelak setiap pukulan dan serangan lawan. Tidak mengherankan apabila totokan-totokan dan cengkeraman tangan Xiao bin Lomo meleset semua. Kemudian, sesuai dengan nama jurus itu, dari dalam pusaran tubuh yang seperti gasing itu menyambar pukulan kilat yang tak tersangka-sangka munculnya sehingga seorang tokoh besar seperti Xiao bin Lomo sampai kena dirobohkan. Karena Xiao bin Lomo bersikap hati-hati dan terutama sekali karena latihan Talibu belum masak benar, maka kini setelah Xiao bin Lomo maju lagi, jurus Soan Hong Chitian yang dipergunakan Talibu tidak berhasil. Ketika Talibu melancarkan beberapa pukulan, tangannya hampir saja dapat ditangkap lawan. Mulailah pemuda ini terdesak. Tubuhnya masih berputaran,
Namun kini gerakannya berputar itu sambil mundur untuk menghindarkan pukulan-pukulan Xiao Bin Lomo yang dilakukan dengan pengerahan tenaga sinkang, sehingga membobolkan daya pertahanan jurusnya yang ampuh. Ia maklum bahwa sekali kena pukul, ia tentu akan roboh. Xiao Bin Lomo mulai tertawa-tawa lagi melihat pemuda lawannya mundur-mundur dan ia terus mendesak dengan pukulan-pukulan yang kuat untuk menghancurkan jurus pertahanan lawan dan mencari lowongan merobohkan pangeran itu. Talibu sudah mulai lelah dan pening. Jurus Soan Hong Chitian sesungguhnya tidak boleh dimainkan terlalu lama karena hal ini akan melelahkan diri sendiri. Biasanya dimainkan sebentar saja sudah dapat merobohkan lawan. Akan tetapi kali ini tidak ada hasilnya. Kakek kurus itu makin mendesak dan pada saat perputaran tubuh Talibu berkurang kecepatannya, sambil tertawa-tawa Xiao Bin Lomo mencengkeram kedua pundak Talibu. Pangeran Hitan itu menggigit bibir, membiarkan pundaknya dicengkeram jari-jari kurus yang kuat seperti baja. Akan tetapi cepat sekali kedua kakinya bergerak menendang bergantian, pertama ke arah anggota rahasia lawan kemudian disusul tendangan ke lutut kanan. Xiao Bin Lomo sampai berseru keras saking kagetnya. Kembali ia hampir menjadi korban kelihayan ilmu silat aneh dari pangeran ini. Tendangan pertama dapat ia elakkan sehingga hanya menyerempet paha kirinya, akan tetapi tendangan susulan biarpun ia elakkan masih mengenai tulang kering kakinya, membuat ia mengaduh dan meloncat mundur terpincang-pincang. Hai Hik, Lomo dapat dipermainkan anak kecil. Sungguh lucu, Butek Xiu Lem tertawa mengejek. Mulut Xiao Bin Lomo masih tertawa hahaha, akan tetapi pandang matanya yang ditujukan ke arah Talibu menyinarkan pandangan maut. Kau lihat saja, Xiu Lem. Kau lihat kuhancurkan pangeran cilik ini. Ditambah seorang engkau lagi, aku tetap akan dapat menghancurkannya. Melihat sinar mata dari mata kakek itu, Bong Le Kausu cepat berkata. Ingat, Lomo, aku tidak menghendaki dia mati. Xiao Bin Lomo mengangguk-angguk. Tentu ia ingat akan hal itu. Kini ia melangkah maju, perlahan-lahan seperti seekor singa menghampiri calon mangsanya. Talibu yang merasa betapa kedua pundaknya berdenyut-denyut dan membuat kedua lengannya hampir lumpuh menahan nyeri, sudah siap menanti penyerbuannya. Ia maklum bahwa dia bukanlah lawan kakek kurus itu dan bahwa ia harus nekat dan melawan mati-matian untuk mempertaruhkan namanya sebagai putra Ratu Hitan yang terkenal. Apalagi setelah teringat bahwa dia adalah putra kandung Ratu Hitan dan pendekar sakti suling emas, keangkuhannya timbul dan ia akan melawan terus sampai titik darah terakhir. Maka begitu lawannya sudah dekat, Talibu menggigit gigi menghilangkan semua rasa nyeri dan melompat maju, menerjang dengan ketangkasannya yang mengagumkan. Kini Talibu menekuk sebelah lututnya, tangan kiri di kepal menghantam pusar, tangan kanan menghantam disusul cengkeraman ke arah anggota rahasia lawan. Serangan hebat ini tak mungkin dielakkan lagi, karena pada saat itu tubuh Xiao Bin Lomo sudah meloncat maju. Kakek itu tidak gentar melihat serangan aneh ini. Ia cepat menggerakkan tangannya, menangkis tangan kanan Talibu dan menangkap pergelangan tangan kiri lawan. Akan tetapi alangkah kagetnya ketika tiba-tiba kedua tangan pemuda itu terbuka jari-jarinya dan memapaki tangkisannya dengan totokan-totokan ke arah pergelangan tangan dan ke arah telapak tangannya yang hendak menangkap. Inilah hebat dan berbahaya. Kakek itu secara tergesa-gesa merubah gerakannya, membatalkan niatnya menangkis dan menangkap. Akan tetapi agaknya pemuda itu pun sudah menduga akan hal ini, atau memang jurus ilmu silatnya ini sudah diatur sedemikian rupa sehingga semua perhitungannya tidak meleset. Kiranya totokan-totokan itu pun tidak dilanjutkan, di tengah jalan membalik dan menotok kedua lutut Xiao Bin Lomo. Untuk keperluan inilah agaknya maka pemuda itu memasang kuda-kuda sambil berlutut sebelah kaki. Haya, Xiao Bin Lomo berteriak kaget. Ia dapat menyelamatkan kaki kanannya, akan tetapi kaki kirinya tetap saja kena ditotok lututnya sehingga lumpuh seketika. Baiknya ia amat lihai sehingga dengan sebelah kaki ia dapat meloncat mundur sampai 3 meter jauhnya. Di dalam hati ia harus mengakui bahwa selama hidupnya baru sekali ini ia bertemu jurus-jurus ilmu silat yang amat luar biasa. 3 kali pemuda itu menggunakan jurus-jurus itu, dan 3 kali pula ia termakan. Kalau pemuda ini lebih mahir dan menyempurnakan ilmu itu selama 5-10 tahun saja, tentu ia akan terpukul roboh. Kekagetannya mendatangkan kemarahan yang berkobar. Talibu yang melihat bahwa jurusnya berhasil melukai kaki kiri lawan, menjadi besar hati dan menyerbu dengan hati girang. Dengan sebelah kaki tertotok lumpuh, kelihayan Xiao Bin Lomo tidak banyak berkurang. Inilah kesalahan Talibu yang mengira bahwa lawannya sudah tak berdaya lalu maju menyerbu dengan terjangan ganas,
tidak lagi menggunakan jurus-jurus Kepsa Sin Kun yang sama sekali belum dikenal lawan. Kini ia menerjang dengan pukulan-pukulan keras susul menyusul. Akan tetapi tiba-tiba Xiao Bin Lomo tertawa, tubuhnya merendah dan sebelum Talibu dapat mencegahnya, sebuah tamparan mengenai perutnya. Plak! Aduh! Tubuh Talibu terguling, lambungnya sakit sekali rasanya, seakan-akan isi perutnya dibakar. Ia berusaha meloncat bangun akan tetapi kembali tangan Xiao Bin Lomo menamparkan yang tepat mengenai sebelah kanan lehernya. Seketika pandang matanya berkunang-kunang, kepalanya pening, kemudian pandang matanya menjadi merah gelap. Telinganya masih dapat menangkap suara Bou Le Kausu. Lomo, jangan bunuh dia. Jangan khawatir, Kausu, jawab Xiao Bin Lomo yang kembali menamparkan, kali ini mengenai tengkuk Talibu. Pangeran ini masih mendengar suara ketawa lawannya yang amat menusuk perasaan sebelum tamparan itu datang dan dunia menjadi hitam di sekelilingnya. Kota Raja Kerajaan Sung kelihatan aman tenteram. Para pedagang dan pelancong dari luar kota memenuhi kota raja. Rumah-rumah para pembesar dan bangsawan selalu kelihatan megah dalam suasana gembira. Pesta-pesta diramaikan bermacam kesenian silih berganti diadakan di halaman gedung-gedung yang luas. Di setiap taman bunga yang terawat indah selalu dihias arca-arca batu dengan ukir-ukiran yang amat indah dan semua ruangan tamu dalam gedung-gedung itu penuh lukisan-lukisan dan tulisan-tulisan hias melukiskan sajak-sajak indah. Banyak pemuda-pemuda dengan pakaian pelajar berjalan hilir mudik memenuhi jalan-jalan raya. Pendeknya sepintas selalu melihat keadaan kota raja ini orang akan mendapat kesan bahwa penduduknya menikmati hidup aman tenteram dan bersukaria, berlomba dalam keindahan dan kemajuan seni budaya. Memang demikianlah yang dikehendaki Kaisar. Pada waktu itu, Kaisar Kerajaan Sung lebih mengutamakan kesenangan untuk diri pribadi dan untuk semua rakyatnya, lebih condong untuk memajukan kebudayaan, sedapat mungkin menjauhi perang karena Kaisar pribadi tidak suka akan kekerasan. Memang niatnya baik sekali, akan tetapi sayangnya sang Kaisar lupa bahwa untuk menjamin semua keamanan dan ketenteraman ini amatlah diperlukan penjagaan dan untuk menjamin penjagaan yang dapat diandalkan mutlak diperlukan bala tentara yang kuat. Apalagi kalau diingat bahwa Kerajaan Sung dikelilingi bangsa lain yang selalu mengincar untuk mencaploknya. Para bangsawan yang kaya raya itu seakan berlomba mengadakan pesta terbuka di mana siapa saja boleh datang menikmati hidangan dan menonton pertunjukan kesenian. Mereka berlomba melakukan derma dan perbuatan baik karena Kaisar menganjurkan perbuatan amal dan kebaikan. Hanya mereka sendirilah yang tahu bahwa amal ini bukan keluar dari lubuk hati sendiri, melainkan merupakan siasat untuk membedaki muka mereka yang hitam oleh korupsi agar menjadi putih bersih. Dan memang siasat seperti ini banyak berhasil. Bukan saja atasan dan Kaisar senang dengan kedermawanan mereka, juga rakyat kecil yang diberi kesempatan ikut berpesta dan makan serta menonton gratis itu banyak yang merasa bersyukur atas kedermawanan pembesar-pembesar dan bangsawan-bangsawan kota raja. Bahkan pandang mata orang-orang Kangou yang biasanya tajam dapat pula dikelabui karena terlampau sering mereka ini minum arak wangi dan hidangan-hidangan lezat. Pagi hari itu, pagi hari yang cerah, sebuah pesta diadakan di sebuah taman bunga gedung Pangeran Kiang. Gedung besar dengan taman bunga yang luas dan indah ini adalah sebuah di antara gedung-gedung besar yang paling terkenal di kota raja. Siapakah yang tidak mengenal keluarga Kiang ini? Bukan Pangeran Kiang yang kaya raya ini yang banyak dikenal orang, melainkan putranya, yaitu Kiang Kongcu atau Tuan Muda Kiang, sebutan untuk Kiang Liong. Semua orang mengenal Kiang Kongcu. Orang-orang gagah di dunia Kangou mengenalnya karena sepak terjangnya yang gagah dan lihai, apalagi karena dia adalah murid pendekar sakti suling emas. Penjahat-penjahat mengenalnya karena takut. Penjilat-penjilat mengenalnya karena tangannya selalu terbuka. Pemuda-pemuda mengenalnya karena ia ramah dan pandai bergaul. Bahkan wanita-wanita mengenalnya karena ketampanannya dan sifatnya yang romantis sehingga banyak yang jatuh hati kepadanya.